wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Febrianti dengan NIM 210421886. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ke-7 saya dengan tema teori kedaulatan. Yang pertama, kita bahas mengenai pengertian kedaulatan. Secara etimologis, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi, sedangkan secara harfiah, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam menyusun undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau golongan untuk dapat merubah sikap dan kebiasaan orang lain. 3 hal yang dianggap berdaulat dalam suatu masyarakat atau negara yaitu: yang pertama adalah Tuhan, itu sebagai pencipta dari segalanya. Yang kedua, Raja, pengatur rakyat. Yang ketiga adalah rakyat, yaitu yang menghindari tirani atau kekuasaan yang absolut. Kedaulatan rakyat berprinsip pada kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga pemerintah harus melaksanakan kegiatan berbangsa dan bernegara dengan dasar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis kedaulatan. 1. Kedaulatan Tuhan, yaitu Tuhan sebagai kausa prima atas negara, artinya bahwa negara muncul karena kehendak Tuhan. Agustinus berpendapat bahwa paus adalah orang yang mewakili Tuhan di dunia, atau bisa dimaksud dengan di suatu negara. Thomas Aquinas berpendapat sebuah teori bahwa kekuasaan raja dan paus itu sama, hanya saja perbedaannya berada di tugasnya, yaitu raja di lapangan keduniawian, sedangkan paus di lapangan keagamaan. Marsilius mengajarkan teori baru, yaitu kekuasaan tidak dimiliki seorang paus, akan tetapi dimiliki negara atau raja. Menurut ajaran Marsilius, raja adalah wakil daripada Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan atau memegang kedaulatan di dunia ini. 2. Teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja menganggap raja sebagai wakil Tuhan atau titisan dewa yang bertugas untuk mengurus segala hal menyangkut kehidupan duniawi. Contoh negaranya adalah Prancis dan Jerman pada masa pemerintahan Hitler. Yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Dalam wilayah suatu negara, hanya negara itu yang berdaulat penuh. Tidak ada seorang yang berhak menentang kehendak negara, sehingga kekuasaan negara tidak ada yang membatasi. Contohnya adalah Rusia pada masa pemerintahan Stalin. Keempat, teori kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum adalah kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum merupakan kekuasaan yang derajatnya lebih tinggi, maka negara, pemerintah, pengadilan, dan rakyat seluruhnya harus tunduk pada hukum. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, maka dari itu, legitimasi kekuasaan pemerintah adalah berasal dari rakyat. Jenis-jenis kedaulatan lainnya, yang pertama, kedaulatan intern, yaitu kekuasaan negara dalam batas lingkungan wilayahnya. Yang kedua, kedaulatan ekstern, yaitu kekuasaan negara berkaitan dengan hubungan antar negara. Yang ketiga, kedaulatan de facto, yaitu kedaulatan yang berasal pada adanya pelaksanaan kekuasaan secara nyata. Yang keempat, kedaulatan de jure, yaitu kedaulatan yang diakui oleh hukum. Negara Indonesia juga menganut kedaulatan Tuhan yang menjadi dasar antara lain. Yang pertama, tersirat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah. Selain itu, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara mendudukkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama negara Indonesia, juga menganut teori kedaulatan hukum. Terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara atas kekuasaan belaka. Kesimpulannya, negara Republik Indonesia menganut teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum sekaligus. Negara yang berdaulat adalah negara yang mengangkat harkat dan martabat warga negaranya sesuai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Pasal 27. Yang pertama, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya. Yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hukum menjadi sesuatu yang rumit jika kepentingan-kepentingan di dalamnya tidak ditunjukkan untuk keadilan dan kemaslahatan bersama. Jadikan hukum itu kebiasaan dalam hidup kita, yang membuat kita tersadar jika kita akan melakukan kesalahan. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.